pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu-Ibu. Bertemu lagi di video pembahasan isu hukum oleh PLC bersama saya Ija Estefin, biasa dipanggil Mei. Di sini saya telah ditemani oleh dua wanita luar biasa. Yang pertama Ibu Ririn Aryani SHMH yang mempunyai pengalaman 11 tahun di lembaga pembiayaan kredit di Bank Syariah. Dan juga di sini juga ada Ibu Novi Absyari SHMKM yang saat ini sedang berprofesi sebagai notaris. Halo Ibu Ririn, halo Ibu Novi. Halo. Hai. Di sini kita akan sama-sama membahas isu jual beli. Dan orang melihat itu dan mendengar isu-isu itu menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya bagaimana sih cara untuk melakukan jual beli rumah yang aman, tentunya anti tipu-tipu ya Bu. Dan maka dari itu di sini kita akan diskusi bersama-sama mengenai hal itu supaya nantinya jual beli rumah yang dilakukan oleh semuanya ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tentunya anti tipu-tipu. Nah, di sini saya akan melontarkan pertanyaan pertama nih Bu, yang sering menjadi pertanyaan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Ririn. Bu, kira-kira hal pertama yang harus diperhatikan dan seperti yang harus dilakukan ataupun yang tidak dilakukan saat menjual atau membeli rumah itu seperti apa ya Bu? Silakan Ibu Ririn. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Untuk para penjual rumah pastinya ya yang harus kita perhatikan ketika penjual rumah ingin menjual rumah, yang pertama adalah medsos safety. Jadi bagaimana jika kita penjual mengiklankan rumah kita yang akan kita jual di media sosial, jangan menginformasikan rumah secara detail, cukup memberikan gambaran umumnya saja. Seperti foto rumahnya, lokasi rumah, spesifikasi bangunan, status kepemilikan, dan penawaran harga. Kemudian yang kedua, identify the buyer. Jadi, ketika ada calon pembeli yang datang, kita lihat, periksa identitas calon pembeli tersebut. Kemudian pelajari motivasinya apa dalam beli rumah kita. Kemudian tips yang ketiga adalah mintakan bukti uang muka atau pembelian rumah. Ask for the down payment. Nah, di sini uang muka di sini bisa jadi namanya uang panjer, DP, gitu ya. Itu adalah bukti tanda jadi. Bukti ini kita harus mintakan ketika si calon pembeli ingin menunjukkan bukti keseriusannya, kita harus mintakan bukti DP tersebut. Jika DP tersebut diberikan melalui transfer, kita juga harus pastikan uang muka tersebut sudah masuk ke rekening kita. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, itu adalah don't give your real document. Jadi, jika calon pembeli datang kepada Anda kemudian melihat bukti-bukti pemilikan rumah Anda, maka jangan berikan aslinya, namun berikan dulu fotokopinya. Nantinya dengan memberikan fotokopi dan pelengkapannya itu sudah cukup ya. Jadi ketika akan kita memberikan dokumen asli, maka bisa didampingi oleh pihak notaris. Yang kelima, itu adalah jika keseluruhan proses telah selesai, maka penandatanganan akta jual beli dapat dilakukan. Itu tentu saja setelah semua dokumen legalitas dan semua pembayaran pajak, kemudian juga pembayaran lain-lainnya itu ya, pajak, kemudian DP dan sebagainya itu setelah sempurna dilakukan. Tentunya itu juga harus dilakukan di hadapan notaris atau pembuat pejabat akta tanah sehingga mempunyai kekuatan hukum. Nah, kemudian yang kedua, untuk tips bagi para pembeli rumah. Bapak Ibu yang ingin membeli rumah, kita juga harus berhati-hati. Ada beberapa tips yang coba saya berikan. Yang pertama, do survey. Yang pertama, ayo kita lihat informasi lebih dalam tentang rumah yang akan kita beli ya. Jadi lakukan fisik survei terlebih dahulu, kemudian dengan menyelidiki kondisi rumah tersebut dari segala aspek, bisa dengan mencari info ke tetangga sekitarnya. Jadi kita harus tahu bagaimana rawan banjirkah dia, dekat sutet atau tidak, kemudian bagaimana kondisi air, kemudian apakah dekat dengan pasar ataupun sekolah, kemudian juga bagaimana keamanan di sana, dan
hal-hal lainnya terkait dengan kenyamanan jika nantinya rumah tersebut kita tinggali. Kemudian yang kedua adalah cek the legality, yaitu bagaimana kita mengecek sebagai calon pembeli, mintakan bukti-bukti kepemilikan rumah tersebut. Pastinya fotokopinya saja dulu ya. Jadi di sana kita cek bagaimana surat-suratnya, apakah sudah lengkap, sudah bentuk sertifikat, atau masih girik kah gitu ya. Karena ini akan memudahkan proses ke depannya. Tentunya proses ini bisa dibantu dengan pihak PPAT atau notaris. Kemudian yang ketiga, ask for the transaction record, yaitu maksudnya jika Anda sebagai pembeli rumah membayar DP gitu kepada penjual, mintakan kwitansi yang menyatakan pembeli sudah membayar DP kepada penjual. Juga nantinya di akhir proses, kita juga harus mintakan kwitansi pelunasan rumah yang telah kita bayarkan keseluruhan pelunasannya. Kemudian yang keempat, cek the certificate, yaitu bagaimana kita sebagai pembeli harus mengecekkan sertifikat secara sempurna kepada Badan Pertanahan Nasional. Tentu saja ini bisa dibantu oleh pihak notaris juga. Jadi hal ini tersebut untuk memastikan jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari ya. Seperti itu mungkin tips bagi penjual rumah dan pembeli rumah. Gitu, Kay. Seperti itu ya, Bu. Tadi saya mendengar ada hal yang menarik bahwa kita harus mengetahui pembeli atau penjual yang terhadap rumah kita gitu, Bu. Kira-kira nih, Bu, untuk mengenali motivasi pembeli atau penjual itu kan cukup sulit, Bu. Kalau menurut Ibu, bagaimana sih cara kita sebagai orang awam yang ingin menjual atau membeli rumah untuk mengetahui apakah orang itu terindikasi penipu? Apa seperti ada ciri-ciri, gerak-geriknya, ataupun tindakan yang dilakukan selama proses jual beli rumah ini, Bu. Kira-kira menurut Ibu Ririn seperti apa ya, Bu? Baik, Bapak Ibu, kalau untuk mengetahui ciri-ciri penipuan dalam pembelian rumah, pastinya ada banyak, mungkin beberapa kondisi ya, mungkin yang kita bisa lihat dari beberapa contoh, terutama mungkin yang baru-baru ini terjadi, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama misalnya, pembeli langsung mau melunasi semua harga rumah tanpa lihat dulu rumahnya secara detail. Ya, tidak melihat dulu bagaimana rumah tersebut, tidak mensurvei fisik gitu ya, tapi menjanjikan akan membayar keseluruhan rumah secara langsung gitu. Kemudian yang kedua, pembeli tidak mau membayar DP. Nah, itu juga harus kita curigai jika ada calon pembeli yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi dengan berkilah macam-macam, beliau memundur-mundur terus untuk tidak membayar DP. Kemudian yang ketiga, calon pembeli tersebut itu memaksa atau merayu si penjual atau kita untuk dapat meminta sertifikat asli gitu ya. Nah, ini juga tanpa ditemani notaris gitu, ataupun melalui notaris tapi dengan tanpa DP dulu gitu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu, kecurigaan ini harus kita waspadai. Yang terakhir, bisa jadi calon pembeli juga mendesak kita agar segera membuat perjanjian di depan notaris. Nah, itu semua terjadi seperti terjadi mendesak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita waspadai karena memang untuk terjadinya proses jual beli kita harus berhati-hati. Seperti itu, Kay. Terima kasih Bu Ririn. Nah, itu teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan, gambaran umum mengenai apa yang harus kita perhatikan pertama-tama saat kita menjual atau membeli rumah supaya nantinya ke depan-depannya atau nanti proses selanjutnya itu tidak akan merugikan kita. Betul begitu kan, Bu ya? Nah, selanjutnya kita akan next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kenotariatan nih, Bu. Maka dari itu saya akan bertanyakan ini kepada Ibu Novi. Ibu Novi, halo Ibu. Iya, Mbak Kay, selamat pagi. Bu Ririn, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu Novi. Ibu Novi, kira-kira bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengetahui keaslian dokumen kelengkapan yang harus dipersiapkan saat kita menjual atau membeli rumah nih, Bu? Banyak orang yang bingung bagaimana sih dokumen yang legal itu seperti apa, yang resmi itu seperti apa. Sudah kebayangkan Bu ya pertanyaannya seperti apa?
Ya, karena Iya, itu iya, iya. Ibu Novi menjawab. Menarik banget ya, Kay ya. Seperti yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan secara detail juga dan padat oleh Ibu Ririn. Untuk masalah dokumen dan kelengkapannya, yang pertama, kadang ini sebenarnya susah-susah gampang. Kadang orang udah ngelihat suka itu nggak mikirin dokumennya. Bisa jadi sebenarnya nggak ada yang salah si penjual atau pembeli gitu kan. Tetap dua-duanya harus hati-hati. Nah, untuk dokumen sendiri yang utama itu adalah kita harus minimal lihat. Ada beberapa penjual ini belum tentu mau memberikan dokumen itu sertifikat aslinya, belum tentu. Tapi minimal kita melihat, habis dikasih lihat itu kita minimal foto. Kalau untuk menyerahkan, kalau saya menyarankan juga selaku penjual baiknya jangan langsung menyerahkan, kecuali di hadapan PPAT atau notaris gitu. Jadi tetap fungsikan notaris ini sebagai pejabat yang berwenang, dan jangan takut Bapak Ibu ketika datang ke notaris. Sebenarnya notaris ini free of charge untuk konsultasi gitu kan. Jangan khawatir ketika datang juga nggak jadi pun transaksi nggak apa-apa, karena kita juga harus memberikan edukasi dan perlindungan kepada penjual maupun pembeli. Jadi kelengkapan yang utama itu adalah sertifikat, juga PBB, itu kita pastikan. Nah, benar banget tadi kata Bu Ririn, sedikit menambahkan, survei itu penting. Misalkan kita udah kita belum melihat dari sertifikat, ngobrol ke tetangga kiri kanan, benar nggak sih itu rumahnya siapa? Cari tahu, tadi kan ada survei. Nah, setelah tahu, oh nama si Budi gitu, Budi ini suaminya, Tuti itu misalkan istrinya. Jangan kaget ketika ngelihat sertifikat itu, oh kok namanya misalnya Jono itu ternyata anaknya, itu bisa jadi juga. Yang penting kelengkapan utama sertifikat, lalu kartu keluarga. Kenapa kartu keluarga? Misalkan tadi nanya Jono, oh Jono bener nggak anaknya? Itu dilihat dari kartu keluarga. Nah, lalu bisa juga ternyata warisan gitu. Dia menjelaskan ceritanya nih, di sertifikat itu namanya ada Sinta tuh ternyata ibunya almarhum pula. Nah, itu jangan sungkan, jangan takut ketika ragu, datang aja ke PPAT dan ke notaris minta penjelasannya. Intinya sih nomor 1 sertifikat, dan jangan panik ketika bukan nama yang punya rumah. Mungkin saja bisa nama orang tuanya, belum dibalik nama waris, dia dikasih. Itu jangan khawatir, bawa aja barang-barang sama si penjual, minta penjual datang ke notaris, karena notaris PPAT adalah pejabat yang berwenang, nanti diarahkan. Kalau bisa notaris PPAT-nya yang netral dan yang memang kita sama-sama baru tahu gitu. Itu juga penting. Itu sih kalau untuk kelengkapan utama. Ya, menarik Bu, tadi saya dengar bahwa memang banyak masyarakat yang takut. Mereka tidak tahu, mereka bingung nih mau harus berbuat apa, tapi di sisi lain mau ke notaris pun takut mengenai biaya dan lain-lainnya. Nah, tadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua sudah diberitahukan oleh Ibu Novi bahwa jangan takut, notaris juga bertugas sebagai pejabat negara yang berwenang, juga sebagai edukator agar nantinya proses jual beli Bapak Ibu dan rekan-rekan ini dapat berjalan dengan aman. Dan tadi seperti yang Ibu Novi katakan bahwa masalah dokumen itu krusial. Jangan sampai kita melakukan kesalahan di situ, jangan sampai karena kita tidak tahu apa-apa, nantinya kita gampang ditipu ataupun sehingga kita mengalami kerugian yang tentunya akan merugikan kita juga, begitu kan ya Bu? Selanjutnya Bu, betul. Kira-kira bagaimana sih caranya kita, maksudnya haruskah kita meminta bukti transaksi, Bu? Bukti transaksi apa yang menurut hukum diperbolehkan? Karena kan bentuk transaksi itu kan bisa bermacam-macam ya Bu, dari bisa melalui transfer bank ataupun cash ataupun yang lain-lainnya. Nah, bukti transaksinya itu yang diakui oleh hukum dan yang dianggap resmi dalam proses jual beli itu seperti apa ya Bu kira-kira? Silakan Ibu Novi. Iya, jadi yang utama kadang orang udah naksir, nggak ngelihat dokumen, langsung transfer, itu juga hati-hati. Jadi yang utama, kalau sudah suka, kalau sudah disurvei, dan sudah di notaris, harus yang namanya jual beli ini kan kesepakatan para pihak gitu. Jadi harus disepakati dulu poin-poinnya, baiknya di hadapan notaris. Kalaupun tidak di hadapan notaris, perlu diketahui bahwa wajar ketika penjual itu minta DP gitu kan.
karena dikhawatirkan nanti tiba-tiba janji-janji ada orang lagi, pihak yang lain mau beli, udah dijanjikan ke yang A, yang B mau beli, tapi karena sudah terlanjur janji sama A, tapi nggak ada DP nih, tiba-tiba A ngebatalin, kan kesian juga si penjualnya. Jadi udah hilang dua-duanya gitu sebagai pembeli. Jadi baiknya ada itikat baik juga dari si pembeli untuk melakukan DP sebelum selesainya transaksi, karena transaksi ini prosesnya agak panjang gitu. Mungkin nanti kita bisa ngobrolin lagi apa aja prosesnya, seperti apa prosesnya gitu kan. Yang pasti ketika suka naksir DP aja. DP itu juga kesempatan, mau 2 juta, mau 3 juta, mau 5 juta. Dengan adanya bukti transfer, saran saya sih baiknya transfer gitu. Kalaupun mau cash itu di hadapan si notaris atau PPAT. Atau kalaupun tidak di hadapan notaris atau PPAT, minimal ada saksi dari kedua belah pihak. Dan ada perjanjian di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan itu seperti apa? Dengan tulis tangan itu juga nggak apa-apa kok, ditulis tangan, poin-poinnya mau apa aja. Misalkan 1, pembayaran 5 juta. Kedua, bahwa akan dilunasi setelah proses maksimal 3 bulan. Nah, gitu kan. Jadi ada poin-poin kesepakatan. Bukti yang utama adalah kwitansi. Itu sangat penting gitu. Itu aja kalau untuk yang bukti transaksi utama. Baik Ibu Novi, terima kasih Bu. Nah teman-teman udah didengarkan ya teman-teman sama Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, bahwa menurut Ibu Novi bahwa nantinya saat proses jual beli, kalau bisa untuk lebih aman itu transfer. Nanti bukti transfernya juga harus didiskusikan bersama notaris. Dan kalau bisa juga, nanti kalau seandainya mau melakukan transaksi melalui cash, harus juga di depan notaris. Begitu kan Ibu ya, Novi? Iya, betul. Selanjutnya kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya ini saya tujukan kepada Ibu Ririn yang mempunyai pengalaman 11 tahun di lembaga di bagian pembiayaan kredit, Bu. Ibu, kira-kira kalau kita mau menjual rumah, apakah ada patokan harga pasarnya ya, Bu? Karena kalau misalnya ada, Bu, ini untuk menentukan bagi penjual atau pembeli, supaya seandainya sebagai pembeli kita tidak tertipu nih, ternyata harga yang dijual itu lebih mahal lebih mahal dari harga pasar seharusnya. Dan contohnya juga sebagai dari sisi penjual, supaya nantinya kalau kita jualnya kemahalan, nanti takutnya tidak ada yang beli dan sehingga rumah kita tidak laku. Kira-kira menurut Ibu Ririn, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu dan jawaban Ibu? Silakan Ibu. Oke, Mbak Kay di sini untuk menentukan harga pasar, nah itu dia ya, jangan sampai itu rumah bisa kita jual sebagai penjual terlalu mahal sehingga tidak ada yang mau membeli ataupun juga terlalu murah. Jadi memang harus dilihat untuk menentukan harga pasar itu dilihat dari nilai NJOP-nya. NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Mungkin Bu Novi bisa menjelaskan lebih lanjut atau bisa mengkoreksi saya. Jadi dari NJOP tersebut itu bisa ditaksir berapa harga tanah dan bangunan di daerah tersebut. Biasanya dari patokan nilai NJOP tersebut itulah adalah patokan nilai terendah untuk pembeli maupun penjual menentukan sebuah harga tanah ataupun rumah. Jadi jika harga rumah tersebut jauh tinggi di atas NJOP, nah itu bisa jadi kita sebut kemahalan ya. Kemudian atau sebaliknya, harga rumah tersebut jauh di bawah dari harga NJOP, itu juga kita harus curigai kenapa sangat murah seperti itu. Jadi di situ ya, jadi kita untuk mengetahui patokan harga pasar adalah nilai NJOP daerah tersebut. Gitu Mbak Ki. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk berhubungan dengan harga, tentunya kita harus memperhatikan dengan jelas harga pasar seperti apa, supaya tadi mencegah yang tadi saya takutkan, begitu pun juga dengan yang Bapak Ibu dan rekan-rekan takutkan, dan harus perhatikan baik-baik dengan seperti apa yang dikatakan Ibu Ririn tadi. Oke, next teman-teman, Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, pertanyaan ini kembali saya tujukan kepada Ibu Ririn. Ibu, kira-kira ketika
kita sudah selesai negosiasi nih ya Bu, apa sih yang harus dimintakan untuk tanda jadi? Seperti contohnya seperti DP, baiknya itu berapa persen? Karena supaya nantinya mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan juga Bu, seperti itu. Silakan Ibu Ririn. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan dengan lumayan cukup detail oleh Ibu Novi mengenai DP ya. Jadi pembayaran DP tersebut bisa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, penjual maupun pembeli. Di sini biasanya kisaran DP untuk DP 10 sampai 30% di situ atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tentu saja DP tersebut harus kita sebagai penjual, jika Anda sebagai penjual harus dimintakan karena ini merupakan bentuk komitmen atau keseriusan pembeli saat melakukan jual beli tanah rumah tersebut. Nah, kemudian bentuknya apa tadi pertanyaannya, DP-nya itu bagaimana Mbak Ki? Tadi pertanyaannya Bu, bagaimana seperti DP itu baiknya apa yang harus diminta setelah melakukan DP, setelah melakukan proses negosiasi, sebaiknya apa sih yang kita harus minta sebagai penjual atau pembeli sebagai tanda jadi kita Bu? Baik, tentu saja seperti yang sudah dijelaskan di bahasan sebelumnya, pastinya sebagai penjual ketika si pembeli itu menyatakan sudah bayar DP, kita mintakan bukti transfer jika dia mentransfer, ataupun secara fisik ketika dia DP secara tunai, cash depan kita, pastinya juga harus ada saksi yang seperti tadi Bu Novi bilang, ataupun lebih baik di hadapan notaris gitu ya. Nah, itu bisa jadi kita pastinya harus memberikan kwitansi ketika kita sebagai pihak pemberi nih, kita juga harus minta kwitansi bahwa kita sudah membayar DP. Jadi adanya kwitansi itu menunjukkan bukti transaksi yang kita lakukan, baik di awal ketika DP rumah maupun juga kwitansi pelunasan. Ini dari pihak pembeli ya, pembeli maupun penjual harus mempunyai sama-sama kelengkapan dokumen bukti-bukti transaksi pembayaran. Itu sih. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan, itu tuh yang penting, harus dimiliki bukti, segala bukti, dan dari proses negosiasi dan transfer harus dimiliki kedua belah pihak. Dan garis bawahi bahwa DP yang aman ataupun DP yang wajar dilakukan adalah tadi seperti Ibu Ririn katakan 10-30%, wajarnya seperti itu. Kalaupun ada kurang atau lebih dari harga wajarnya, itu bisa dilakukan menurut kesepakatan dua belah pihak. Betul itu Ibu? Nah, betul sekali. Tentunya yang penting kesepakatan dua belah pihak. Jangan sampai pihak yang lain merugikan pihak yang lainnya karena biaya DP ataupun biaya jual beli rumahnya, seperti itu. Dan kira-kira nih Bu, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dan ini pertanyaan selanjutnya ini berhubungan kembali dengan dokumen-dokumen. Maka itu saya akan memberikan pertanyaan ini untuk Ibu Novi sebagai notaris. Ibu, kira-kira dokumen apa yang berhak kita berikan kopinya, fotokopinya kepada pembeli kira-kira Bu? Karena kan kita harus hati-hati ya Bu mengenai draft ataupun dokumen yang kita miliki supaya nantinya tidak mengalami penipuan. Karena banyak orang-orang yang asal sembarangan memberikan dokumen dan akibatnya dokumennya ditiru dan dijadikan hak mereka sendiri dengan proses penipuan yang ada gitu. Kira-kira menurut Ibu Novi, dokumen apa sih yang berhak kita kopinya sebagai bentuk kehati-hatian kita? Silakan Ibu Novi. Oke, dokumennya kita harus ketahui dulu. Misalkan ini proses di awal, DP itu minimal diperlihatkan boleh aktifnya atau di fotokopi juga boleh. Itu balik lagi ke penjual. Kalau ternyata penjualnya tidak mempercayakan atau tidak mau kasih sertifikatnya gitu, otomatis sama-sama itikat baik kita ke PPAT gitu ya. Tapi kalau sudah DP, untuk step selanjutnya itu kita wajib meminta berapa dokumen karena lumayan agak banyak. Yang utama ini misalkan setelah ada DP ya, kita mau step yang udah serius nih, berarti sudah serius. Yang utama itu ini saya catat sedikit, semoga kebaca.
karena nggak ada whiteboard. KTP, KK, NPWP, sertifikat PBB. Ini utama yang kita minta dari si penjual. Ini ya, KTP siapa aja. Nah, banyak yang kurang paham ketika harus ada, kalau penjual itu harus ada persetujuan ini, otomatis harus ada KTP dari pasangan hidup. Apabila nama si istri, ya berarti harus ada KTP suami juga. Kalau atas nama suami harus nama istri, itu dari segi penjual KTP. Kalau NPWP boleh salah satu. Misalkan ternyata nama suami, tapi suami nggak punya NPWP, boleh pakai istri gitu. Kalau untuk NPWP-nya masih fleksibel, tapi harus ada salah satu. PBB juga kalau bisa nih, banyak banget, bener nggak ya Bu Ririn? Banyak banget yang punya PBB tapi nggak dibayar tiap tahun. Bener gitu. banget. Kesian nanti loh kan sayang ada Itu harus bayar 10 tahun terakhir kan ya Bu Novi ya? 10 tahun terakhir nggak? Betul. Plus denda, ya kan? Plus denda gitu. Jadi baiknya ini sih kesian banget kalau dibebankan ke pembeli, ya kan? Karena ini bukan tanggung jawab pembeli, itu udah dari awal dia tinggal. Jadi pastikan juga si pembeli nih, kadang pembelinya nggak paham, akhirnya nurut aja PBB, nanti tahu-tahu pas mau ini kena biaya lagi. Jadi usahakan sudah di print out itu PBB bukti bayarnya, atau minimal diperlihatkan bukti bayar sudah bayar 10 tahun terakhir. Itu dari penjual. Nah, kalau dari pembeli sebenarnya lebih simpel gitu, cuman cukup KTP dan NPWP. Udah gitu nggak perlu persetujuan. Jadi sedikit sharing ya. Misalkan sudah cerai gimana nih gitu. Ini mudah-mudahan nanti bisa pembahasan lagi ya. Kita next ngobrol lagi karena terlalu ke dalam banget. Kalau bercerai itu juga beda lagi. Nanti kita cerita selanjutnya. Jadi kita kembali lagi, persyaratan utama dari penjual KTP, NPWP, PBB, sertifikat dan KK. Ini wajib. Kalau pembeli cukup KTP dan NPWP. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Novi, karena banyak yang kurang mengetahui seperti itu Bu. Berkas-berkas apa sih yang harus kita persiapkan? Dokumen-dokumen apa yang harus kita persiapkan? Sudah begitu, dokumen apa yang bisa kita berikan? Nanti takutnya kita salah memberikan dokumen, ataupun nanti dokumen kita bisa disalahgunakan, seperti itu Bu. Nah, next teman-teman, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini akan saya berikan kepada Ibu Ririn. Ibu, kira-kira kapan pelunasan harus dilakukan? Karena ketika DP dilakukan, artinya kan pembeli sudah mengunci status terjual rumah kita. Karena ketika pembeli sudah melakukan DP, maka otomatis penjual tidak akan bisa lagi mengiklankan rumahnya karena status sudah terjual itu punya sementara oleh pembeli tersebut, Bu. Kira-kira seperti apa sih? Kira-kira kapan kita harus melakukan pelunasan? Kapan pembeli harus melakukan pelunasan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Seperti itu, Bu. Silakan Ibu Ririn. Iya. Baik, Mbak Kay, ini emang penting banget ya. Pertanyaan ini penting banget bagi Anda penjual. Ini pertanyaan yang memang ingin sekali diketahui jawabannya. Jadi memang ada dua kondisi pembeli dalam hal pelunasan. Bisa jadi yang pertama, pembeli itu pelunasan secara tunai. Jadi bagaimana pembeli itu sanggup membayar dengan uang cash keseluruhan dari sisa transaksi rumah tersebut. Ya, setelah dikurangi uang DP tentunya. Itu bisa dengan cash itu pembeli membayar uang tunai, membawa uang tunai tersebut mungkin bisa jadi bersamaan dengan penandatanganan akte jual beli di hadapan notaris. Jadi si pembeli itu udah bawa uangnya setelah tanda tangan AJB, kemudian langsung menyerahkan kepada penjual. Gitu. Itu bisa kondisi pembeli yang pertama. Kemudian juga bisa ada kondisi yang kedua, yaitu pembeli melunasi sisa transaksi pembelian rumah tersebut dengan melalui transfer bank. Nah, ini tentu saja bagi banyak rata-rata kita semua amannya inginnya seperti itu ya, transfer melalui bank. Namun ada banyak mungkin
rasa ketidakpercayaan. Nah, ini antara mau AJB dulu tanda tangan atau transfer dulu. Nah, ini banyak yang pembeli itu takut ketika ketika bayar dulu lunas, nanti khawatirnya si penjual nggak jadi tanda tangan, ataupun penjual juga khawatir ketika AJB dulu, nantinya si pembeli tidak jadi transfer kekurangan sisa transaksinya uang rumah tersebut. Nah, bagaimana cara menjembatani ini? Disinilah fungsi adanya notaris ya, pejabat PPAT di sini untuk bisa menjelaskan kepada pihak penjual maupun pembeli bahwa AJB yang ditandatangani ya ini tidak akan diberikan nomor ya. Mungkin bisa dikoreksi Bu Novi jika salah. Tidak akan diberikan nomor jika si penjual belum menerima uang pelunasan rumah tersebut. Jadinya penjual juga merasa aman, kemudian pembeli juga tidak akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik memang setelah AJB atau bersamaan, hari yang bersamaan. Mungkin ketika kita proses dengan bank itu lebih bisa jaga keamanannya ya, ketika KPR misalnya ya, itu karena bank itu akan menjaga hari yang bersamaan proses AJB ditandatangani, hari tersebut juga bisa ketika sudah lengkap semua itu diharapkan AJB dilakukan, dan hari itu juga bisa dilakukan pencairan transfer dana pelunasan tersebut kepada rekening si pembeli yang menjadi nasabah bank dan langsung transfer ke rekening penjual saat itu juga. Seperti itu, Jadi memang ada dua jenis kondisi pembeli bisa jadi tunai cash di hadapan notaris bersamaan dengan AJB. Yang kedua juga bisa melalui proses bank, transfer bank ya, itu juga dengan diyakinkan proses tersebut didampingi oleh notaris sehingga tetap merasa aman bagi semua pihak. Demikian, Kay. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu untuk Ibu Ririn. Sebelum nanti pertanyaan selanjutnya saya berikan kepada Ibu Novi. Ibu, kira-kira berhubungan dengan tadi proses pembelian, pembayaran dan segala macamnya, kira-kira bagaimana sih proses pembelian rumah melalui bank Bu? Mengingat Ibu Ririn kan juga mempunyai pengalaman sebanyak 11 tahun di bagian pembiayaan kredit bank. Kira-kira menurut Ibu bagaimana sih Bu? Bagaimana proses pembelian rumah melalui bank? Silakan Ibu Ririn. Baik, sepengalaman saya ya, itu begini saya coba jelaskan, memang banyak sekali pembeli yang saat ini membeli rumah melalui proses KPR di bank ya. Di sini mungkin saya banyaknya di bank syariah, namun sepertinya semua alur di bank itu hampir sama ya, mungkin hanya berbeda pada beberapa teknis. Yang pertama pastinya si pembeli itu datang ke bank itu membawa semua fotokopi surat-surat bukti kepemilikan rumah si penjual, juga data-data si penjual. Jadi fotokopinya itu diberikan, diperlihatkan, kemudian juga ada slip gajinya si pembeli juga diminta 3 bulan terakhir, data-data nasabah ya, maksudnya pembeli yang nantinya menjadi calon nasabah. Jadi membawa bukti identitas dirinya, KTP dan suami istri gitu ya, kakak, akte nikah jika punya pasangan, kemudian juga tadi slip gaji dan sebagainya. Hal itu untuk menentukan berapa sih plafon atau jumlah pinjaman yang akan diberikan, yang bisa diberikan bank. Kemudian tahapan kedua pastinya dari fotokopi si sertifikat rumah tersebut punya penjual yang nantinya akan menjadi jaminan juga di bank, itu akan dilakukan appraisal atau penilaian oleh tim penilai dari bank untuk menilai rumah tersebut apakah memang bisa mengcover jumlah plafon yang diminta gitu ya. Jadi nanti tim penilai akan datang ke lokasi untuk survei. Kemudian juga pada saat bersamaan juga bisa jadi ada proses, dilakukan juga proses namanya BI checking. BI checking itu adalah sistem informasi debitur, pemeriksaan SID, yaitu di sana untuk memastikan bahwa nasabah atau calon si pembeli atau calon nasabah bank tersebut layak diberikan pembiayaan oleh bank. Seperti itu. Kemudian juga setelah itu sudah dilakukan,
akan dilakukan pengecekan sertifikat asli oleh notaris bank ya. Di sini notaris bank berpihak sebagai pihak yang netral, independen, tidak mewakili kepentingan bank untuk safety bank tentu saja, jadi tidak ada kepentingan apapun dalam hal ini. Di sini lakukan pengecekan sertifikat, tentu saja harus memakai sertifikat asli, dan sini harus meminta pengertian dari penjual untuk meminjamkan sertifikat aslinya. Tentu saja ini diberikan tanda terima oleh notaris sehingga tidak perlu penjual merasa khawatir bahwa ini sertifikat ini tidak dipegang oleh oleh pembeli, namun oleh notaris sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh negara dalam hal melakukan proses jual beli tanah. Kemudian juga selanjutnya setelah proses itu juga dilakukan juga proses biasanya penghitungan berapa sih asuransinya, nanti akan ada biaya-biayanya, biaya asuransi jiwa, kemudian kebakaran untuk rumah tersebut yang akan dijaminkan gitu ya. Nah, setelah proses tersebut sudah dicek sertifikat, kemudian dinyatakan oke oleh notaris gitu ya. Sertifikat tersebut dilakukan di Badan Pertanahan Nasional ya Bapak Ibu. Setelah itu dijadwalkanlah proses akad penandatanganan, akad jual beli, juga akad kredit dengan bank, pembelian dengan bank di situ. Nah, di situ kalau bisa ketika proses akad itu sudah dipastikan seluruh proses sudah dilakukan dengan baik, sehingga ketika penandatanganan AJB pajak sudah terbayar gitu ya. Mungkin nanti Bu Naif bisa menjelaskan, pajak jual beli sudah terbayar, kemudian adanya kesepakatan nanti siapa yang bayar AJB ini, apakah dibagi dua atau tidak, atau penjual seperti itu ya. Jadi nanti ketika pada hari H penandatanganan akte jual beli itu sudah dipastikan 90% sudah akan sempurna proses kita. Nah, hari itu juga bisa nanti dilakukan pencairan ya ke rekening nasabah atau si pembeli, sehingga nantinya itu hanya mampir ya Bapak Ibu, untuk ke rekening pembeli atau nasabah bank itu hanya mampir, langsung di transfer kembali ke rekening penjual, sehingga pada hari yang bersamaan penjual bisa mendapatkan pelunasan. Tentu saja di akhir proses si pembeli ya atau nasabah bank tersebut harus minta kwitansi pelunasan ya kepada penjual, sehingga lebih aman gitu, bahwa beliau sudah melunasi keseluruhan dari harga transaksi rumah tersebut. Begitu mungkin satu lagi biaya-biaya dengan bank jangan lupa juga harus diperhatikan ya. Jadi adanya banyak biaya-biaya yang timbul, biaya akte pembiayaannya, akte kreditnya ya dengan bank, kemudian juga biaya AJB, pajak-pajak dan sebagainya. Itu kemudian juga biaya asuransi. Kemudian juga ada biaya appraisal jika memang diminta oleh bank. Demikian Kay. Jadi kalau Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan itu merupakan jawaban dan tanggapan dari Ibu Ririn selaku praktisi hukum yang punya pengalaman 11 tahun di bagian pembiayaan kredit bank. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan next ke pertanyaan selanjutnya, bahwa bagaimana sih kira-kira ketika proses jual beli selesai dilakukan, proses balik namanya itu seperti apa? Nah, karena berhubungan dengan hal-hal yang berbau dengan notaris, maka akan saya sampaikan pertanyaan ini kepada Ibu Novi. Silakan Ibu Novi berikan jawaban dan tanggapan. Iya, kurang lebih sebenarnya yang disampaikan sama Bu Ririn tadi, cuman itu mungkin melalui kredit bank. Kalau untuk dari proses yang tidak jauh beda, sebenarnya cash atau kredit di hak PPAT-nya. Yang pertama itu tentu ketika kita menerima berkas sertifikat dari penjual dan pembeli, kalau saya selalu maunya itu penjual yang hadir di hadapan saya ketika berikan sertifikat. Jadi kalaupun di tengah-tengah nanti ada pembatalan, tiba-tiba saya tidak akan memberikan ke salah satu. Tetap dua-duanya juga yang harus mengambil sertifikat tersebut. Itu poin awal. Lalu setelah menerima sertifikat, kami dari PPAT langsung melakukan pengecekan ke kantor pertanahan terkait. Ini kurang lebih bisa 1-2 minggu. Nanti akan ketahuan itu benar nggak namanya si A
atau bisa jadi sedang dalam blokir gitu kan, nggak ketahuan. Kalau di blokir tuh nggak ada coret, nggak ada apa gitu. Ada juga yang masih dalam jaminan. Kalau dalam jaminan atau sudah selesai dalam jaminan tapi ternyata belum dilakukan roya. Yang tadi nih misalkan dari pihak bank ya, dari Mbak Ririn itu sudah lunas tuh, dia dari pembeli yang dulu gitu. Nah ini mau dibeli lagi sama orang lain, otomatis harus dihapus dulu royanya. Jadi tetap kita utama lakukan pengecekan. Setelah pengecekan keluar atau sambil menunggu pengecekan tersebut, biasanya kita rincikan biaya pajak penjual, pajak beli. Begitu. Jadi nanti dirincikan setelah selesai pengecekan, baru kita minta, oh sekian biaya pajak penjual, pajak pembelinya sekian. Nah, itu kita bayarkan. Untuk pajak dari penjual itu kita lakukan pembayaran dan validasinya ke kantor pajak setempat, kantor pajak. Dan kalau untuk BPHTB atau pajak pembeli, ini kita lakukan ke DPKD, jadi Pemdanya. Jadi ini pembedaan bahwa kalau kantor pajak langsung nge-linknya ke pusat, kalau untuk BPHTB pembeli itu ke Pemda atau disebutnya DPKD. Sudah dilakukan bayar pajak, sudah ada bukti validasinya, sudah benar semua, baru kita lakukan yang namanya penandatanganan. Nah, ini harus hati-hati ketika jangan, ada kesepakatan juga beberapa yang tanda tangan sekalian aja nanti pajak gitu. Kalau saya pribadi menyarankan baiknya bayar pajak dulu gitu, bukan apa-apa karena itu kewajiban. Kita masuk atau tidak harga, tadi yang disampaikan juga mengenai harga gitu. Kadang ada beberapa daerah NJOP itu belum diperbolehkan, jadi harga juga harus dicek di DPKAD, bahwa menurut DPKAD oh harga pasar nggak sekian nih gitu kan, aslinya padahal harganya sekian gitu besar. Jadi tetap pajak-pajak tersebut kita sudah bayar baru tanda tangan. Nah itu setelah tanda tangan AJB, benar banget tadi masalah pembayaran. Saya biasanya memastikan dulu, saya tanya nih, Bapak selaku penjual sudah menerima pembayaran? Ada yang bilang, ngomong begini penjualnya, enggak Bu, nanti di sini. Ada juga, nanti setelah dari sini. Ada juga yang, oh kita bawa nih Bu, cash. Tapi kan zaman sekarang jarang banget yang cash, misalkan ratusan juta gitu. Kalau sisanya tinggal puluhan juta, iya dibawa cash. Tapi kalau yang ratusan juta mereka transfer. Saya selalu menyarankan kalaupun datangnya bisa tanda tangan pagi-pagi. Jadi bank itu tidak dalam kondisi tertutup. Kalau misalkan kita tanda tangan jam 2, bener ya Bu Ririn, biasanya kan tutup. Betul. Gitu ya, kalau udah jam 3 nggak bisa transaksi lagi. Transfer pun beda bank ada lagi gitu. Nah, betul. Saya bilang, Bapak, saya adalah posisi netral. Saya harus menjaga kedua belah pihak. Jadi nanti kalau Bapak belum menerima transferan, Bapak kabarin saya. Bapak udah nomor telepon saya, belum atau sudah Bapak kabarin saya. Ketika Bapak sudah bilang, oke, sudah Bu, baru saya nomorkan dan jalankan. Tapi kalau misalnya sampai hari itu belum, saya nunggu gitu. Jadi tetap harus ada itikat baik dari kedua pihak. Nah, setelah dilakukan pembayaran, setelah dinomorkan, baru semua berkasnya yang tadi KTP, KK, PBB, make sure semua udah lengkap, kita bawa ke kantor pertanahan. Nah, kantor pertanahan ini kurang lebih 1-2 bulan untuk ke atas nama pembeli. Nah, pastikan juga pembeli jarang yang tahu bahwa PBB, tolong sampaikan ke PPAT, prosesnya minta tolong, sebenarnya sih bisa dilakukan sendiri tanpa si PPAT yang melakukan balik nama PBB juga. PBB juga simple, jadi bukan kewajiban PPAT, tapi nggak ada salahnya juga dikomunikasikan, boleh nggak Bu atau Pak juga dibalik namakan PBB-nya. Alangkah baiknya ini kan semua senada dari PBB-nya, sertifikatnya gitu, semua sudah langsung atas nama pembeli. Ketika sudah selesai, 1-2 bulan balik dari BPN, ini baru kita rapikan semua bukti bayar pajak, AJB-nya, sertifikatnya sudah dirapikan. Nah, keluar salinan itu 2, tapi jarang yang memegang, si penjual tuh jarang yang megang. Tapi ada juga yang memang mereka mau rapi arsip, mereka minta dari AJB-nya sama bukti bayar pajaknya untuk dilaporkan kalau mereka sudah melepaskan rumah tersebut. Jadi secara pajak pun udah bukan milik dari si penjual. Kurang lebih seperti itu Mbak Kay. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira proses jual beli yang kira-kira nantinya akan proses jual beli melalui dalam proses balik nama
seperti yang dikatakan oleh Ibu Novi bahwa nantinya akan ada banyak proses yang dilakukan, dan proses balik nama itu merupakan hal yang penting, dan itu merupakan hal yang mendekati terakhir proses jual beli. Maka dari itu Ibu Novi kira-kira Bu, untuk melakukan jual beli Bu, kira-kira biaya apa saja sih yang dikeluarkan, biaya apa saja, dan kira-kira sekitar berapa Bu? Mungkin bisa Ibu Novi berikan tanggapan dan jawaban mengenai hal ini, karena ini merupakan informasi yang penting bagi masyarakat Indonesia yang proses jual beli, begitu kan ya Ibu ya? Silakan Ibu. Iya. Kadang, ya thank you Mbak Kay. Kadang, nah ini balik lagi intinya, jual beli itu adalah kesepakatan para pihak. Nah banyak banget juga yang ngerasa begini nih, oh saya maunya terima bersih gitu kata si penjual gitu kan. Ada juga yang pembelinya terbalik, pokoknya saya mau harga sekian saya bersih. Nah kalau datang ke kami selaku PPAT, kita sampaikan bahwa semua adalah kesepakatan. Karena ada loh orang udah suka mau beli nih, ya udah nggak apa-apa deh, semua saya yang bayar gitu. Ada juga yang merasa mungkin si penjual, oh saya udah jual murah kok gitu, wajar dong kalau saya semuanya yang nanggung masing-masing boleh gitu, itu diobrolin aja. Jadi intinya untuk biaya itu kesepakatan siapa yang menanggung. Nah biaya apa aja sih yang akan keluar gitu kan? Yang pertama tentu pajak penjual, pajak pembeli, itu dulu yang merupakan kewajiban masing-masing. Pajak penjual itu adalah saya saat ini nggak bisa ngomong NJOP ya, karena rata-rata kalau untuk daerah itu sudah tidak pakai harga NJOP, namanya harga pasar, karena rate-nya lumayan jauh. Akhirnya kita sebutnya harga pasar atau harga transaksi, lebih enak nilai transaksi. Harga transaksi, ya? Betul. Nah, yang dipakai itu misalnya nilai transaksi itu 100 juta aja lah, yang kita kalau ke 1M ketinggian ya, kita ngambil yang gampang dihitung 100 juta. Misalkan nilai transaksinya 100 juta. Untuk pajak penjualnya itu 100 juta, itu langsung dikali 2,5%. Itu sekarang lebih simple, lebih murah. Itu kurang lebih 3-4 bulan pemerintah 3-4 tahun terakhir ini pemerintah mengeluarkan bahwa pengaliannya itu adalah 2,5% gitu dari nilai transaksi. Jadi langsung aja 100 juta dikali 2,5%. Itu hasilnya nanti kita hitung. Itu untuk pajak dari penjual. Nah, pembeli gimana nih? Nah, ada yang namanya dari nilai transaksi dikurang NJOP TKP. NJOP TKP itu adalah beda-beda. Kalau Jakarta dikurangi 80 juta, khusus kota Jakarta. Kalau untuk daerah kabupaten dan kota lainnya itu pengurangannya 60 juta. Jadi 100 juta dikurang 60 juta. Nah, pengaliannya ini nggak berubah kalau untuk pembeli. Itu di posisi 5%, sama seperti dulu penjual itu juga langsung dikali 5%. Tapi sekarang penjual udah 2,5, sekarang kalau pembeli tetap di 5%. Jadi langsung aja tuh 100 juta dikurang, misalkan daerahnya Bogor ya, berarti nggak pakai 80 juta. 100 juta dikurang 60 juta NJOP TKP, langsung dikali 5%. Itu hasilnya. Itu wajib nggak boleh nego gitu. Itu karena dibayarkan ke pemerintah gitu. Lalu ada namanya yang biaya jasa. Nah, jasa ini pertama ada pengecekan, ada validasi pajak. Kan pajak itu kita yang memvalidasi jasanya gitu kan. Jadi ada jasa pengecekan, validasi pajak, akte jual beli, balik nama sendiri, balik nama jual belinya. Nah, itu ke PPAT dibayarkannya. Itu variatif sih, saya nggak bisa ngomongnya. Ada yang hitungnya 1% dari harga transaksi gitu. Biasanya di bank kurang lebih seperti itu ya, Bu Ririn ya. 1% itu di luar dari biaya APHT. Kalau kredit itu dipasangkan lagi namanya APHT. Betul. Apa sih APHT? Itu jaminan, nanti next lagi ya. Kayaknya nih kalau udah ngomongin jual beli nih banyak banget yang diobrolin. Banyak banget, bener banget. Intinya sih biayanya itu aja ya, pajak penjual, pajak pembeli, biaya balik nama, AJB, pengecekan itu ke PPAT-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya, Ibu Novi, terima kasih mengenai jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi, juga kepada Ibu Ririn.
atas tanggapan dan jawabannya, dan kita telah sampai pada akhir diskusi kita. Dan menarik sekali teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa dalam proses jual beli ternyata banyak yang harus kita perhatikan untuk menghindari penipu-penipu yang akan merugikan proses jual beli tersebut. Dan tadi seperti yang telah Ibu Ririn katakan dan Ibu Novi katakan, mulai dari gambaran umum yang harus kita perhatikan untuk sebelum mulai proses jual beli, untuk mengetahui dan untuk mengetahui para penjual, juga kita penting untuk mengetahui proses jual beli seperti apa, dokumen, dan juga mengenai biaya-biaya, banyak hal yang tadi sudah kami diskusikan bersama-sama. Dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman itu memahami hal tersebut, disimak dan dipahami, dan menjadi ilmu buat bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan sekalian untuk nantinya bekal agar nantinya proses jual beli bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman lebih aman lagi. Dan jangan lupa, jika bapak-bapak, ibu dan teman-teman mengalami kesulitan, jangan takut dan jangan malu untuk bertanya kepada notaris ataupun praktisi hukum, konsultan hukum yang berwenang, khususnya kepada notaris Ibu Novi ya, karena notaris sangat memahami betul tentang proses jual beli, karena ibaratnya sudah menjadi makanan sehari-hari begitu ya Bu ya. Job desk-nya, udah kodratnya. Nah, itu saja teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga kita semua menjadi penjual pembeli, smart buyer, smart seller yang mengetahui betul tentang proses jual beli, yang memiliki ilmu dan bekal yang cukup untuk nantinya ketika melakukan proses jual beli. Ya, seperti itu Ibu Ririn, Ibu Novi, terima kasih karena telah hadir. Terima kasih Mbak Ki. Ya, bersama. Nggak kerasa udah mau 1 jam kita kan ngobrol-ngobrol. Semoga benar bermanfaat banget. ya. Seperti semua pembicaraan ini akan berguna dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia yang menonton video ini ya Ibu ya. Ya, mungkin kita akan kembali lagi di next video mengenai yang akan diskusi mengenai topik-topik dan isu hukum yang nanti lebih menarik. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap cek media sosial kita PT Prima Leksika Cendekia. Bisa juga cek nanti video-video kita yang menarik di YouTube kita. Dan untuk konsultasi dan informasi lebih lanjut nanti bisa diberikan melalui email yang nanti akan saya berikan di kolom komentar ataupun nanti setelah video ini. Ya, terima kasih Ibu Ririn, Ibu Novi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih. Ya.